Assalamualaikum. Ya, sebelumnya kita sebelum kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan yang akan dipimpin oleh KM ya. Silakan Mas Eko. Bagaimana sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Kali ini, insya Allah hari ini kita akan mengadakan ulangan dengan menggunakan salah satu, yaitu dengan menggunakan aplikasi dalam bentuk CBD ya. Nanti ulangan di sini, mohon kalian harus lebih jujur lagi sesuai dengan kemampuannya. Silakan dibuka di HP kalian, Bapak akan share linknya ya. Ya, ini Bapak buka dulu. Bapak sudah share linknya, nanti kasih waktu ya oleh Bapak, itu waktunya adalah 90 menit dari sekarang. Bisa dipahami? Nah, silakan selamat untuk bekerja dengan jujur. Silakan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Kemarin kita sudah melakukan ulangan ya. Kali ini kita akan mengumumkan ya, Bapak, itu nilai yang tertinggi. Nilai yang tertingginya itu adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 70. Nah, siapa ingin tahu tidak kira-kira siapa? Ya, kita kasih kelas untuk teman kita dan sahabat kita adalah Fenty. Nah, mari kita akan mengucapkan selamat. Pasti lu dapet nilai gede, pasti dapet nyontek kan? Buat semua orang ya yang dapet nilai gede itu dapet nyontek. Apa buktinya? Tenang ya, tenang. Sabar dulu, duduk dulu ya, anak yang soleha. Ya, nggak apa-apa. Yang harus kita pahami di sini ya oleh kita semua adalah terkait tentang kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita itu adalah saling menghargai dan saling menghormati. Apapun hasilnya kita selalu bersyukur. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, ya nanti Bapak barangkali Bapak perlu pada Fenty ya, yang nanti Bapak akan ada sedikit berbicara dari hati ke hati supaya kita semua dalam kelas 12 kita selalu terjalin komunikasi dan kekeluargaan yang baik. Bisa dipahami ya? Ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Amel dengan Fenty nanti ikut dengan Bapak ya. Nanti di salah satu ruangan kita diskusi terkait kejadian hari ini, kita bicara dari hati-hati ya, biar jangan ada dampak. Bisa diketahui ya. Ya, mana kita ikut ke Bapak dulu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Amel, Fenty. Ya, duduk silakan, duduk ya. Jangan tegang ya. Kita satu keluarga, satu kelas, apalagi ya. Ini Bapak ingin bertanya ya. Tadi kira-kira berdua itu melakukan apa tuh? Bapak tanya. Amel curiga Pak, dia setiap ulangan selalu dapat nilainya gede, sedangkan kesehariannya itu dapatnya kecil Pak. Oh, begitu. Enggak Pak, kan semua orang kan pasti hoki-hokian dalam kayak ngerjain tugas atau apa gitu. Fenty juga itu ngerjain sendiri Pak. Iya. Kalau masalah ulangan, kalau masalah nilai keseharian mungkin Fenty juga kan akhir-akhir ini jarang kayak masuk atau pas kelas gitu dalam pelajaran Bapak, mungkin Fenty juga ketinggalan atau apa.
juga pasti sama gitu di posisi Fenty. Kalau misal ada orang yang kayak gitu pasti kan nggak terima, apalagi ini dituduh sampai gebrak meja. Oh itu ya, ya itu sesuatu alasan ya. Kalau Amel sendiri kenapa sampai mengledek ke Fenty? Soalnya Amel tuh kayak ganjil gitu Pak, kan kesehariannya juga jarang masuk, nggak pernah apa sih, nilainya juga selalu di bawah KKM, terus tiba-tiba ulangan dapat gede gitu Pak, jadi Amel tuh nanyain itu gimana gitu. Oh Sedangkan Amel yang di situ tuh dapatnya tuh ya pas-pasan gitu. iya iya iya, ya itu berdua itu sama-sama melakukan suatu kesalahan. Kesalahannya tahu nggak kira-kira? Satu, Amel melakukan kesalahannya menuduh yang tidak berdasar, ya. Terus Fenty melakukan kesalahannya apa? Ngebrak meja, ya. Melakukan kata-kata umpan balik lagi ke Amel. Karena apa? Karena diawali dengan dari Amel. Ini juga suatu kesalahan gitu, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, oh pantas jadi karena kejadian itu sampai mengebrak meja itu ada rasa yang perlu harus diungkapkan, ya. Ya nggak? Kira-kira ya, apa kira-kira yang mendasari? Mungkin karena dari Fenty-nya juga kan nggak terima kalau misal Fenty dapat nilai gede itu dari hasil membuatnya Fenty. Terus juga Amel kan nuduh sambil kayak gebrak meja itu. Kalau misal nggak dicegah sama bapak mungkin kita bakalan Ribut ya Iya. lagi ya. Nah, Amel juga nggak boleh Amel, ya. Karena dalam suatu kelas itu tidak boleh dalam hal-hal yang itu, apalagi dengan menggunakan nada yang sinis ataupun mengejek. Yang penting kita selalu bersyukur, ya. Bisa dipahami ya, berdua nih ya. Jadi harus di dalam hal kepantasan itu harus dilihat baik dari ucapan ataupun dari perbuatannya. Ya, bisa dipahami ya. Bisa Pak. Ya, dalam hal tentunya tadi kita sudah Bapak tahu nih ya terkait tentang kejadian yang baru saja Bapak lihat dari kejadian itu. Tentunya kalian berdua kan memiliki suatu prinsip nih. Ini prinsipnya bagaimana? Bapak ingin tahu nih prinsip berdua itu apa sih sampai melakukan hal-hal yang seperti itu gitu, sampai Amel misalkan itu adalah sampai menuduh ke Fenty, Fenty juga sampai menggebrak. Tentunya kan ada prinsip nih berdua nih. Boleh nggak Bapak tahu prinsip apa nih yang kamu pegang sampai begitu kerasnya gitu? Coba Amel dulu prinsipnya apa? Kalau saya kan selalu ada di kelas, tepat waktu, terus juga jujur kan Ya, Pak. berarti tanggung jawab prinsipnya, memiliki rasa tanggung jawab. Sedangkan Fenty itu kan selalu jarang banget ya di kelas, soalnya ada kegiatan di luar gitu, tapi dia tuh selalu dapat nilai lebih gede daripada Amel gitu loh. Ya itu ya, jadi maka Amel itu merasa saya kok rajin, tapi kenapa nilai saya itu kecil gitu daripada Fenty ya gitu. Itu nggak apa-apa ya Amel. Prinsip itu emang harus kuat, harus dipegang. Tetapi dalam hal prinsip yang sekiranya tidak baik ya atau tidak positif itu jangan kita pegang. Berarti apa? Kita tidak bersyukur artinya. Walaupun Amel memiliki prinsip yang kuat, itu rasa tanggung jawab itu. Tapi bukan berarti artinya disampaikan kita tidak sukanya karena kita merasa prinsip saya bertanggung jawab tapi hasilnya kecil, dilampiaskan ke teman kita, itu wujud kekecewaannya, jangan ya. Kalau Fenty sendiri prinsipnya apa kalau boleh Bapak tahu sampai dituduh wah ini? Kalau prinsip Fenty itu kayak walaupun Fenty di luar banyak kegiatan terus juga jarang masuk kelas kan, di selang-selang waktu kegiatan kan Fenty kayak bisa belajar lewat YouTube atau Google atau segala macam video yang lainnya tuh Pak, biar kayak Fenty juga nggak ketinggalan pelajaran. Fenty juga sering nanya-nanya tugas ke temannya lain biar sama rata gitu. Walaupun Fenty sering banyak kegiatan di luar, tapi Fenty juga ngelupain kegiatan yang di dalam kelas. Ya, itu sama-sama memiliki prinsip yang sama nih ya kayaknya.
yaitu adalah selalu memegang rasa tanggung jawab. Nah ini tetapi sama kalau satu prinsip itu tidak boleh ada perbedaannya kan gitu, tapi harus saling melengkapi. Bisa saja ya Kentin itu belajar di luar walaupun di kegiatan luarnya juga banyak. Begitu juga Amel gitu. Ini sama-sama gitu. Nah, kira-kira perbuatan itu kan kira-kira pantas enggak? Berdua enggak, ya. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi prinsip itu boleh dipertahankan, boleh dikokohkan oleh kita, tidak boleh dilepas dari genggaman kita, asalkan tidak merugikan orang lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Terkait tentang prinsip yang berdua, rasa tanggung jawab itu juga kan bagus ya, karena ada dalam kesepakatan kelas kan gitu. Tetapi yang kurang bagusnya dalam dalam hal tadi, dalam kesepakatan kelas itu adalah cara-cara menggunakan bahasa yang kurang baik, menggebrak, mengejek, membuat kata-kata yang kurang baik. Nah itu adalah segala sesuatu yang kurang bagus. Prinsip sudah bagus, tetapi dalam hal tindakan masih kurang bagus. Masih ingat nggak kira-kira kesepakatan kelas di kita itu seperti apa? Gitu. Coba Amel apa? Kerjasama, ketentraman kelas, terus tanggung jawab bersama, Ya, terus saling menghargai, ya, terus berdiskusi. berdiskusi. Sebenarnya kita ada masalah, apa kita dimusyawarahkan secara baik-baik dengan kepala dingin. Nah, itu ya. Itu kesepakatan kelas kira-kira bertentangan dengan kesepakatan kelas. Bertentangan. Nah, kalau bertentangan, apa yang harus kita lakukan atau yang kita perbaiki? Apa? Kayak mungkin dari diri nanti sih kayak saling memaafkan. Saling memaafkan. Terus kayak Terus? tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus? Menghargai aja, kayak misal Amel dapat nilai gede, ini juga menghargai, saling menerima. Ya, betul. Sama ya. Berarti sama prinsip. Sepakat ya, nanti kita sepakati dengan. Jadi kalau ada sesuatu itu kita kembalikan. Ada nggak kesepakatan kita supaya terjalin kekeluargaan yang harmonis? Ya kan gitu. Berdua saling memaafkan? Ya, silakan saling maafkan. Salaman, nggak apa-apa, berpelukan ya, berpelukan gitu ya. Nah itu ya. Ya, makasih ya. Dan mungkin nanti silakan. Terima kasih kepada Amel, Fenty, ya sudah kita berdiskusi tentang budaya positif dalam kesepakatan kelas. Ya, nanti silakan kembali ke kelas ya. Ya, betul. Terima kasih, Ya. Pak.